Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Bagja selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman berbasis web dan juga Teknik Lufar sebagai asisten lab dari mata kuliah PBW. Kami dari kelompok 5 PBW Praktikum ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang bernama Sipentas. Baik, untuk anggota Sipentas sendiri terdapat 3 orang. Yang pertama ada Chandra Christian, yang kedua saya sendiri Muhammad Iqbal Zaidan, dan yang ketiga yaitu Teh Putri Haramsari. Baik, selanjutnya pada tahap introduction kita terdapat tujuan penulisan, yaitu dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL ini merupakan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak Sipentas atau Sistem Informasi Inventaris Fakultas, di mana sebagai acuan atau panduan baik bagi pengembang dan pengguna perangkat lunak dalam proses pengembangan perangkat lunak. Dokumen SKPL mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak berupa antarmuka eksternal, yaitu antarmuka antara sistem dengan software, hardware, dan juga brainware, di mana performa yaitu kemampuan kecepatan dan tempat penyimpanan yang dibutuhkan serta keakuratan sistem. Dan juga karakter, yaitu layanan tambahan yang dimiliki sistem, yang juga mendefinisikan fungsi perangkat lunak dan mendefinisikan batasan perancangan perangkat lunak. Baik, untuk konsep pemrograman akan dilanjutkan oleh Teh Putri Haramsari, dipersilakan. Selanjutnya ada konsep pemrograman. Itu fitur yang pertama, admin dapat mengelola daftar inventaris fakultas. Yang kedua, admin dapat melakukan pencatatan dan pembaruan inventaris. Yang ketiga, admin dapat melihat inventaris yang tersedia pada waktu tertentu. Yang keempat, member dapat mengajukan permohonan peminjaman inventaris. Yang kelima, member dapat mengajukan permohonan pengembalian inventaris. Yang keenam, admin dapat mengelola permohonan peminjaman inventaris. Yang ketujuh, admin dapat melihat status peminjaman inventaris. Dan yang terakhir, admin dapat melihat laporan rekapitulasi inventaris fakultas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oke, terima kasih atas waktunya, Ten Putri. Oke, di sini kita akan melakukan demonstrasi website Sipentas. Oke, di sini kita pertama login terlebih dahulu. Ini kita login sebagai admin terlebih dahulu. Kita login. Kalau misalkan kita masukin password yang salah, dia bakal muncul alert seperti ini. Misalkan kita benar pas masukin passwordnya, maka kita akan masuk ke menu dashboard admin. Oke, kita lanjut masuk ke menu ke sisi user. Di sini kita akan praktekkan terlebih dahulu atau mendemonstrasikan kita sebagai sisi user atau sisi peminjam gitu. Nah, di sini kita pertama teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada nama usernya, terus kemudian di sini ada menu peminjaman. Di sini user hanya dapat mengakses menu peminjaman saja. Nah, di sini kita bisa klik menu tambah peminjaman, terus kita klik button submit. Terus di sini kita klik tambah detail peminjaman ketika ingin meminjam barang gitu. Terus ini kita pilih ruangannya, misalkan kita pilih ruang dasar 1, terus kemudian kita pilih elektronik misalkan gitu. Terus kita pilih proyektor. Nah, di sini proyektor dikasih tahu gitu stoknya cuma ada 1. Nah, kita masukin 1 gitu. Kita klik submit. Terus kemudian kita klik cancel. Nah, cancel di sini tuh bukan cancel peminjaman ya, tapi di sini cancel maksudnya back gitu. Terus kemudian di sini di sisi user kita dapat melihat status-status yang kita pinjamkan gitu. Di sini kan ada tanggal kembali, status peminjaman gitu. Ini belum dikembalikan soalnya emang belum disetujui juga gitu. Di sini kita bisa melihat barang-barangnya apa aja yang kita pinjam, terus kemudian kita bisa back lagi. Terus ini kita bisa ngapus nih. Kita bisa ngapus barang yang kita pinjam. Oke. Oke. Nah, muncul alert peminjaman berhasil dihapus. Nah, di sini kita klik ini lagi, tambah peminjaman, terus kita klik submit. Kita tambah detail peminjaman, kita pilih ruang, terus kemudian kita pilih elektronik lagi, terus kita pilih AC misalnya gitu. Nah, ini stoknya saat ini 2 gitu. Kita pinjam 1 aja deh, 1. Nah, terus kemudian kita klik cancel atau back lah gitu. Nah, kita masuk ke sisi admin, karena kan peminjaman ini harus setuju oleh admin. Kita masuk ke menu peminjaman. Nah, di sini muncul. Nah, kalau misalkan kita klik di sini hapus, maka itu tandanya di sisi user bahwa barangnya itu tidak disetujui peminjamannya seperti itu. Nah, makanya
kita nggak usah praktekin ini lagi lah ya, nggak usah kita praktekin karena tadi kita sudah praktekin di sisi user itu sama aja prosesnya pasti bakal dibatalkan gitu. Tapi di sisi admin itu jatuhnya dibatalkan, tapi kalau misalkan di sisi user itu mereka menghapus peminjaman mereka. Nah, di sini kita di sini tidak bisa mengedit barang yang dipinjam oleh user gitu. Admin tidak bisa mengedit, tapi kita hanya bisa melihat apa saja yang dipinjam, terus kemudian kita bisa mengakses atau mensetujui. Kita ACC misalnya gitu, kita kembali ke sisi user, kita klik button peminjaman disetujui, maka yang tadi sudah disetujui. Peminjaman itu sudah disetujui. Nah, kita misalkan kita udah pakai barang terus kita ingin kembalikan. Nah, di sini kita bisa request pengembalian. Kita request pengembalian, kita klik. Nah, di sini muncul alert 192 menjadi request pengembalian. Nah, di sini kita masuk ke sisi admin, maka kita klik button request kembali. Nah, di sini dia ada nih. Kenapa kita harus request? Karena kan juga dia minjemnya tadi request juga. Nah, kembali juga harus request juga. Nah, ini kita bisa lihat barangnya apa aja yang dikembalikan, terus kemudian eh, kita bisa meng-ACC gitu. Nah, di sini tapi kita membuat programnya adalah tidak bisa dibatalkan pengembalian, tapi hanya langsung di ACC saja. Berbeda dengan tadi peminjam bisa kita batalkan gitu. Nah, kita ACC. Nah, status pinjam berhasil diubah menjadi dikembalikan. Nah, di sini di sisi user kita lihat itu di histori peminjaman. Ini di histori peminjaman, nih, yang tadi barang kita pinjam. Gitu. Setelah itu kita balik ke sisi user, ke sisi admin, kita lihat di histori peminjaman juga sama. Seperti itu. Tidak ada bedanya, eh, juga ada histori-histori sama lainnya gitu. Terus kita lanjut ke menu jenis. Nah, di sini kita bisa tambah jenis gitu misalnya gitu. Misalkan di sini alat olahraga. Nah, ini tuh kode jenisnya ini kita generate secara otomatis gitu. Kita pakai range integernya gitu. Nah, itu kita keterangan kita strip, kita klik submit. Nah, ini dia ada. Terus misalnya kita mau hapus, kita mau ngedit gitu. Misalkan alat olahraga 1 gitu. Kita submit aja. Nah, bisa gitu. Dia pasti bakal berubah. Bakal muncul alert juga. Nah, misalnya kita mau hapus, bisa aja nih hapus. Kita hapus, nah dia berhasil. Nah, mungkin itu eh, demonstrasi dari saya perihal website. Mungkin untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Putri. Kepada Teh Putri dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada menu ruang. Di sini kita bisa pilih tambah ruang. Kemudian kita bisa isi kode ruangannya, misalnya LL1. Kemudian nama ruangnya ruang rapat. Keterangannya strip aja. Kemudian pilih submit. Oke, kita coba lagi aja deh. Oke, sudah muncul datanya, ada ruang rapat. Oke, coba lagi aja yang lain. Misalnya LJ2, nama ruangnya ruang belajar. Nama ruangnya ruang belajar. Keterangannya kita strip, kemudian submit. Pilih submit. Oke, kemudian muncul datanya. Di sini kita bisa edit.
Misalnya kita ganti keterangannya jadi ruang belajar 1. Kita submit. Oke, maka datanya akan berubah. Ini kita juga bisa hapus. Kemudian muncul alertnya, pilih OK. Kemudian datanya akan hilang atau tidak ada. Kemudian kita ke menu inventaris. Di sini kita bisa tambah inventaris. Pilih tambah inventaris. Kita bisa isi data-datanya. Untuk ruang ID ini kita bisa pilih misalnya laboratorium dasar 2. Jenis ID-nya alat tulis. Namanya misalnya Putri. Maaf, maaf. Namanya buku aja, buku. Kondisinya bisa pilih ya baik. Keterangannya strip saja. Jumlahnya misalnya 3. Tanggalnya bisa pilih. Misalnya hari ini ya tanggal 6. Kita submit. Kemudian di sini akan muncul data-datanya. Kemudian ada kode inventaris di sini. Nah, untuk kode inventaris ini muncul setelah kita mengisi data yang tadi. Nah, untuk ini adalah ini adalah kode besar dan 96 ini ada nomor random. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh yang lain. Baik, terima kasih kepada Teh Putri. Selanjutnya kita masuk kepada bagian report atau menu laporan, di mana pada bagian menu laporan ini terdapat 4 jenis dari laporan kegiatan yang ada pada Sipentas, yaitu laporan peminjaman, laporan inventaris, laporan jenis barang, dan juga laporan daftar uang. Kita akan mencoba mengunduh salah satu laporannya. Kita akan mencoba mengunduh dari laporan peminjaman. Baik, kita klik laporan peminjamannya. Dan begitu kita unduh, laporan peminjaman ini bentuknya itu berupa Excel. Oke, save. Dan akan coba kita buka untuk laporan peminjamannya. Dan inilah dia hasil dari laporan peminjaman dalam Excel yang telah kita unduh tadi. Terdapat beberapa status peminjaman yang telah dilaporkan. Baik, kita kembali kepada menu admin, di mana selanjutnya itu ada user management. Dan user management ini, admin ini kita dapat mengatur atau memanajemen dari administrator maupun user. Kita akan mencoba pada administrator terlebih dahulu, di mana kita bisa tambah petugas. Dan untuk username-nya ini coba kita dengan Iqbar. Dan passwordnya ini kita 1-8. Oke, nama petugasnya itu Iqbar lagi. Dan level ID-nya itu administrator saja. Dan submit. Nah, maka petugas yang tadi kita tambah akan muncul pada tabel administrator ini dengan keterangan yang ada di tabel. Dan kita juga dapat mengedit administrator yang telah kita tambah tadi. Coba kita ubah dari passwordnya saja, ubah jadi 123. Nah, Iqbar 123, maka kita akan submit. Nah, password telah diubah dan administratornya kembali ditampilkan. Kita juga dapat mendelete administrator yang telah kita tambah. Coba akan kita delete. Ya, dan petugas bersih hapus akan muncul alert tersebut. Kita akan masuk kepada user management pada bagian member. Ya, di mana pada bagian ini kita dapat memanajemen sebuah akun, di mana kita coba akan tambah member dengan nama Putri. Saya tambah member. Jadi
dan username Putri juga. Kita akan masukkan NIP-nya 211. Ya, alamatnya Bekasi aja. Passwordnya 1 sampai 8. Dan akan kita submit. Baik, untuk member yang telah kita tambah barusan telah muncul pada tabel dengan keterangan pada tabel tersebut juga, dan kita juga dapat mengedit. Oh ya, dan statusnya ini akunnya masih tidak aktif ya. Kenapa? Karena kita kan baru nambah. Coba kita login dulu pakai akun pakai menu user. Ya, kita login dulu dan akan kita login pakai Putri atau akun yang telah kita buat barusan. Nah, setelah tampil alert ini, kita akan kembali kepada menu admin untuk mengaktifkan akun peminjamnya. Ya, klik action yang di tengah untuk mengaktifkan akun. Nah, setelah admin berhasil untuk mengaktifkan akun, maka kita akan mencoba login kembali melalui akun Putri. Dan setelah diaktifkan, maka akun tersebut berhasil login. Oke, kita juga akan kembali lagi kepada admin, di mana tadi setelah kita mengaktifkan akun, kita dapat mengeditnya. Coba untuk namanya itu diganti jadi Putri 1 dari nama membernya. Submit. Ya, dapat dilihat pada tabel namanya telah berubah menjadi Putri 1. Dan terakhir yaitu action yang kita lakukan dapat mendelete akun yang telah kita tambah. Oke. Nah, baik. Untuk akun yang telah kita delete tadi telah hilang dari member ini dan terdapat alert juga member berhasil dihapus. Baik, itu saja presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.